Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 12 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersuka cita karena Engkau, ya Yesus, adalah Raja kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dengan judul tema Israel sangat bersukacita memiliki raja. Ayat tema terdapat di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 15. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Samuel memanggil orang-orang di Mispa. Doa dipanjatkan memohon bimbingan ilahi. Kemudian dilanjutkan dengan upacara khidmat pengundian. Dengan tenang, orang banyak yang berkumpul menunggu hasilnya. Suku, keluarga, dan rumah tangga ditetapkan secara berturut-turut, dan kemudian Saul bin Kisi ditunjuk sebagai pribadi yang dipilih. Namun Saul tidak hadir dalam pertemuan itu. Dibebani dengan rasa tanggung jawab besar yang akan ditanggungnya, dia diam-diam menarik diri. Ia dibawa kembali ke perhimpunan itu, dan mereka menyaksikan dengan bangga dan puas bahwa ia memiliki pembawaan sebagai raja dan berpenampilan mulia, karena dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Bahkan Samuel ketika memperkenalkannya kepada jemaah berseru, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Dan sebagai tanggapannya, muncullah teriakan kegembiraan yang panjang dan nyaring dari kerumunan besar orang. Hidup Raja! Meskipun masyarakat pada umumnya sudah siap untuk mengakui Saul sebagai raja mereka, terdapat kelompok besar yang menentang.
Dalam kondisi seperti ini, Saul merasa tidak pantas untuk mengambil martabat kerajaan. Meninggalkan Samuel untuk mengurus pemerintahan seperti dulu, dia kembali ke Gibea. Di rumahnya, di antara dataran tinggi Benyamin, dia diam-diam menyibukkan dirinya dalam tugas sebagai petani, menyerahkan penetapan kekuasaan sepenuhnya kepada Allah. Samuel kini mengusulkan agar majelis nasional diadakan di Gilgal, agar kerajaan di sana dapat dikukuhkan secara terbuka kepada Saul. Hal itu dilakukan, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Dikutip dari Patriarch and Prophet halaman 611-613. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pemerintahan bangsa Israel, Roh Nubuat menjelaskan dalam From Eternity Past halaman 437 paragraf 1 yang berbunyi, pemerintahan Israel dikelola atas nama Allah. Pekerjaan Musa, 70 tua-tua, para penguasa dan hakim hanyalah menegakkan hukum yang telah diberikan Allah. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang bagi negara. Inilah syarat keberadaan Israel sebagai sebuah bangsa. Sebab Israel ada karena Allah dan karenanya pemerintahannya dipimpin oleh Allah. Namun Allah telah melihat bahwa Israel ingin menjadi serupa dengan dunia. From Eternity Past halaman 437 paragraf 2 menyatakan, Tuhan telah melihat bahwa Israel akan menginginkan seorang raja, namun dia tidak mengubah prinsip-prinsip yang mendasari negara itu didirikan. Raja akan menjadi wakil yang maha tinggi. Allah adalah kepala bangsa. Jadi, meskipun nantinya Israel memiliki seorang raja, namun jabatan itu hanyalah perwakilan Allah di dunia ini. Raja yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Dan benar yang Allah telah lihat terjadi. Alkitab berkata dalam 1 Samuel 8 ayat 4 dan 5 berbunyi, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Dan dengan menginginkan seorang raja seperti pada segala bangsa-bangsa lain, Israel bukanlah menolak Samuel yang sudah tua atau menolak anak-anaknya Samuel yang tidak setia, tetapi mereka menolak Allah sebagai raja mereka. Israel tidak mau Allah menjadi raja mereka. Dan perhatikan penyebab Israel menolak Allah sebagai raja yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 8 yang berkata, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi, oleh karena perzinahan Israel dengan menyembah Allah lain, yang membuat Israel ingin menjadi serupa dengan bangsa-bangsa lain, yaitu memiliki seorang raja. Mengapa hal-hal ini penting sekali kita ketahui? Sebab Allah Maha Tahu. Dia sudah amarkan kepada Israel akibat dari memiliki seorang raja seperti dunia. Dan benar, meski awalnya setia, tetapi tidak lama kemudian Saul, raja pertama Israel, meninggalkan Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 622 paragraf 2 berbunyi, Roh Kudus telah dianugerahkan kepada Saulus untuk mencerahkan pemahamannya dan melembutkan hatinya. Dia telah menerima petunjuk dan teguran yang setia dari Nabi Allah. Namun betapa besar kesesatannya. Sejarah raja pertama Israel menyajikan sebuah contoh menyedihkan mengenai pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang salah sejak dini. Di masa mudanya,
Saul tidak mengasihi dan takut akan Allah, dan roh yang terburu nafsu itu, yang tidak dilatih sejak dini untuk tunduk, selalu siap untuk memberontak melawan otoritas ilahi. Dan benar, akhirnya Saul memberontak melawan Allah. Karenanya sukacita Israel karena memiliki seorang raja adalah sukacita semu. Sebab hanya pada awalnya mereka bersukacita, tetapi pada akhirnya mereka menderita. Ini semua Allah izinkan terjadi agar menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bukanlah kehendak Allah untuk memiliki seorang raja seperti dunia. Lalu, siapakah raja kita? Perhatikan kesaksian tentang Paulus berikut ini dalam The Acts of the Apostles halaman 175 paragraf 2 menyatakan, "Semakin maju dalam iman, Paulus bekerja tanpa henti untuk pembangunan kerajaan Allah di antara mereka yang telah diabaikan oleh para guru di Israel. Ia terus-menerus meninggikan Kristus Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan." 1 Timotius 6 ayat 15. Dan menasihati umat beriman untuk berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kolose 2 ayat 7. Inilah kehendak Allah bagi kita, yaitu menjadikan Kristus Raja kita. Karenanya bukalah hati kita, agar Kristus masuk dan bertahta di dalam hati kita. Inilah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah sukacita yang sejati karena memiliki seorang Raja, yaitu Raja Yesus Kristus. Karenanya, suratnya nomor 141 tahun 1897 paragraf 2 berkata, "Hati harus dijaga dengan hati-hati, karena dengan memberikan nyawa anaknya yang kekasih, Allah telah membeli jiwa setiap anak. Ia ingin agar kehidupan berharga yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dicetak dan dibentuk serupa dengan sebuah istana, agar Kristus dapat diabadikan sebagai Raja jiwa." Bersukacitalah saudaraku dalam Tuhan, karena Kristus Raja yang berkuasa dalam hati kita, dan Dialah Raja yang sejati. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Sukacita bangsa Israel menerima raja pertama hanyalah sukacita semu, sebab awalnya saja senang, tapi pada akhirnya menderita. Karenanya penting bagi kami untuk memahami dan mengerti Raja kami yang terutama adalah Allah Bapa, dan Dia wujudkan pemerintahannya dalam hidup kami oleh kehadiran Anak-Nya. Karenanya Yesuslah yang harus hadir dalam hati kami sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Untuk itu, curahkan ya Bapa roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, itulah wujud Kristus bertahta dalam hati kami, berkuasa dalam hidup kami, ubahkan hidup kami dan jadikan kami baru seperti Dia, hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali, kami semua layak diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.